Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Keraton Yogyakarta. Tetapi sebelum kita membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anindya Dwi Mas Azani, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Bintang Aura Novalia, absen 7. Perkenalkan, nama saya Karina Salsabila Pasha, saya absen 20. Perkenalkan, nama saya Marvel Paleva Damaris, absen 25. Perkenalkan, saya Faik Hamdan Al-Malik, absen 14. Perkenalkan, saya Eci Afian Layuna Kimchi, absen 13. Perkenalkan, nama saya Marvel Manuel Marantika, nomor absen 24. Perkenalkan, saya Devin Odweki, absen 12. Setelah selesai kita perkenalan, kita akan membahas tentang Keraton Yogyakarta. Mari ikuti perjalanan kita. Yuk! Teman-teman, udah tahu nggak sih kalau Keraton Yogyakarta itu bukan hanya berperan sebagai tempat untuk berwisata saja loh, tapi juga sebagai tempat untuk memangku atau melestarikan adat dan budaya yang ada di Jawa ini. Sebagai tempat yang sakral ini dan sebagai tempat peninggalan dari leluhur-leluhur kita, keraton ini juga berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan tempat tinggal oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. Keraton Yogyakarta bukan cuma bangunan bersejarah, tapi juga pusat kehidupan budaya dan tradisi Jawa. Keraton ini menjadi simbol pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Sampai sekarang, keraton masih menjalankan berbagai tradisi, adat, dan upacara yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti ketika Idul Fitri ada upacara yang dinamakan gunungan. Dari sinilah nilai-nilai budaya Jawa dijaga dan diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan kita sebagai generasi muda patutnya ikut melestarikan dan menjaga budaya kita untuk tetap lestari dan berkembang. Kita bersama dengan Bapak siapa? Sarijo. Oke, jadi di sini kita akan bertanya tentang beberapa pertanyaan mengenai seputar tentang keraton ini. Yang pertama, Oke, baik, saya izin bertanya Bapak. Yang pertama, menurut panjenengan, pengalaman apa yang paling sering diceritakan oleh abdi dalam kepada pengunjung selama mengabdi di Keraton Yogyakarta? Ya, pertama ya tugas, kemudian ya dia menguri-uri tradisi keraton, itu yang paling diceritakan. oke. Jadi biasanya itu kok tradisi-tradisi itu masih lestari ya Pak di sini tuh. Ini kan peninggalan, sekarang udah peninggalan kebudayaan dunia. Jadi keraton udah diakui peninggalan kebudayaan dunia. Jadi harus memang abdi dalam itu harus dilestarikan. Oke, alhamdulillah juga sekarang tradisi juga yang lain, budaya-budaya yang lainnya juga masih lestari ya, paling lestari di Yogyakarta ini. Ini untuk soal yang kedua, menurut panjenengan keberadaan abdi dalam bikin suasana keraton jadi terasa seperti apa? Ya seperti asli keraton seperti zaman dulu, mana yang seperti di Jogja ini kan cuma di Jogja sama Solo. Di dalam tuh, yang lainnya kan udah nggak ada, kerajaan-kerajaan lain udah nggak ada, karena Jogja masih memegang tradisi seperti kalau mau masuk ke keraton harus nggak pakai sendal, kalau mau ketemu sama rajanya harus laku dodol. Itu yang membuat kuat tradisi di Jogja kan. Berarti tradisi dan budaya-budaya yang lokal yang lestari di sini itu bukan hanya dilestarikan oleh abdi dalam lalu para karyawan-karyawan di sini, tapi juga oleh masyarakat ya Pak ya. Masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta masih memegang tradisi karena itu suatu budaya. Oh, okay.
kalau kira-kira dalam waktu dekat ini ada upacara apa ya Pak yang akan dilakukan? Atau yang sudah berlalu? Yang sudah berlalu minggu kemarin ada labuan. Labuan Oh, itu labuan. istilahnya kita tradisi keraton ngelarung ke laut. Parangtritis, ke Bromo sama Kaliurang. Oh, Yang kemarin, terus yang dekat lagi yang itu Idul Fitri ada gunungan, upacara gunungan. Oh, nggih gunungan. Nggih, boleh lanjut ke pertanyaan ketiga? Pertanyaan terakhir nih Pak. Selama sering beraktivitas atau berkunjung ke sekitar keraton, hal apa yang paling berkesan dari abdi dalam? Nah, terkesannya ya apa ya? Terkesan tentang abdi dalam, ya dia salut masih memegang tradisi dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang tidak pudar, tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang Jadi berarti masih tetap teguh gitu. Ya, sudah. Jadi meski zaman sudah berkembang, tetap memegang teguh yang tradisi lama masih tetap dipegang. Oh, nggih, begitu. Baik, terima kasih ya Bapak sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Keraton Yogyakarta ini tidak dibangun secara sembarangan. Arsitekturnya penuh makna dan filosofi. Nah, tata letak keraton ini juga membentuk garis lurus dari utara ke selatan, yang melambangkan perjalanan hidup manusia dari lahir, hidup, hingga kembali ke Sang Pencipta. Bangunan keraton didominasi oleh bentuk joglo dengan atap bertingkat. Ini melambangkan kedudukan, kewibawaan, dan juga kebesaran raja sebagai pemimpin sekaligus pelindung rakyatnya. Setiap ruang di keraton memiliki fungsi dan aturan tersendiri, menunjukkan sebuah nilai keteraturan dan juga keselarasan. Keraton Yogyakarta berperan sebagai pusat pelestarian budaya Jawa dengan menjaga adat istiadat, tradisi, serta kegiatan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Keraton juga membuka diri melalui wisata dan edukasi budaya supaya nilai-nilai tersebut bisa dipahami oleh masyarakat dan generasi muda. Abdi dalam menjadi pelaksana dan penjaga tradisi keraton dan melalui pengabdian, kedisiplinan, dan keteladanan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peran tersebut, budaya keraton Yogyakarta tidak hanya tersimpan sebagai sejarah, tetapi terus dijalankan hingga sekarang.